boncos di video sebelumnya tidak membuat saya jera untuk kembali melakukan petualangan mencari ikan. Kali ini saya akan mencoba peruntungan di pinggiran pantai yang berada di sebelah barat Kabupaten Maros. Pantai ini dikenal dengan nama Pantai Kurit Cadi, dan ini adalah pertama kalinya saya akan mencoba berpetualang di pinggir pantai, bosku. Setelah berkeliling cukup jauh, tibalah saya di sebuah spot yang terlihat menjanjikan. Sekarang saya akan bersiap-siap untuk mulai memancing. Pancingnya saya keluarkan dulu. Kemudian umpan yang akan saya pakai adalah udang hidup seharga Rp800 per ekor. Setelah umpan terpasang, lemparan pertama pun saya lakukan. Saat tengah asik menunggu sambaran, tiba-tiba ada ikan yang mondar-mandir di sekitarku. Sepertinya itu ikan lele laut, bosku. Namun saat coba saya pancingi, ikannya malah acuh dan sama sekali tidak mau memakan umpan. Sepertinya udang bukan makanannya, bosku. Beberapa kali lemparan saya lakukan di spot ini, namun sama sekali tidak ada sambaran. Jadi saya bergeser ke lokasi muara sungai yang tidak terlalu jauh dari pinggir pantai ini. Siapa tahu disinilah tempat ikannya berkumpul. Pancingnya saya turunkan lagi. Dan benar saja, bosku, di lemparan ke-70 ini umpan saya berhasil dimakan. Tapi ternyata ikan yang ada di sini sangat berbeda dengan ikan yang ada di kampungku. Jujur saja, saya tidak tahu nama ikan ini, bosku. Semoga saja ikan ini bisa dimakan. Ikannya saya amankan dulu, kemudian lanjut memancing lagi. Beberapa jam berlalu, poin kedua tak kunjung datang, dan saya sudah berpindah ke beberapa lokasi. Tapi tetap saja tidak ada tambahan ikan. Padahal umpanku masih sangat banyak, bosku. Akhirnya saya putuskan mengemasi pancing dan bersiap-siap untuk kembali ke pinggir pantai. Meskipun cuma dapat 1 ekor, tentunya ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setibanya di lokasi, ternyata hari sudah sore. Sekarang saya akan mendirikan tenda karena rencananya saya akan bermalam di sini, bosku. 1 bambu panjang saya ikat di atas dahan pohon asam sebagai penopang atap. Setelah ikatannya kuat, kemudian saya turun untuk memasang atap dari terpal berwarna coklat. Di bagian tengah terpalnya saya ikat ke bambu. Kemudian pasak dari ranting kayu saya tancapkan ke dalam tanah sebagai tempat untuk mengikat atap di bagian samping. Di bagian belakang atap juga saya kencangkan memakai pasak. Kemudian kedua ujung terpalnya saya tarik ke dalam seperti ini. Setelah atapnya jadi, plastik berwarna biru saya pasang sebagai alas tambahan. Nah, tendanya sudah benar-benar jadi. Tenda ini akan menjadi perlindungan yang cukup aman untuk kami berdua sampai esok hari, bosku. Namun pekerjaan saya belum selesai sampai di sini. Karena setelah barang bawaan saya amankan, kayu bakar saya kumpulkan. Juga membuat tungku masak untuk persiapan malam nanti, bosku. Nah, tungku masak dan kayu bakarnya sudah siap. Sekarang tinggal menunggu malam datang untuk melanjutkan petualangan yang masih sangat panjang. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Panah ikan saya siapkan sebagai senjata untuk berburu di sekitar hutan bakau yang berada tepat di belakang tenda. Dan baru juga turun, target pertama sudah terlihat. Mata panah segera saya arahkan. Kemudian menarik pelatuk, dan alhamdulillah seekor kepiting bakau menjadi poin pertama malam ini. Jergen tempat udang hidup ini akan saya gunakan untuk menyimpan hasil buruan. Setelah poin pertama saya amankan, target kedua kembali terlihat. Lagi-lagi kepiting jenis yang sama. Dan saat saya shoot, alhamdulillah kena, bosku. Kepitingnya saya amankan lagi. Di target yang ketiga ini berada di antara akar pohon bakau.
jadi agak susah untuk menembak dan mengeluarkannya. Wah, lihat bosku, ukurannya sudah lumayan besar. Perburuan malam terus berlanjut dan ini adalah poin yang keempat. Di poin yang kelima ini ukurannya sedikit kecil, namun sudah layak untuk dikonsumsi. Jadi tetap saya ambil bosku. Sedangkan poin yang keenam ini kemungkinan adalah kepiting yang paling besar di antara yang saya dapat. Alhamdulillah, mantap bosku. Dan ternyata bukan cuma kepiting saja yang ada di hutan bakau ini, tapi udang-udang kecil juga banyak yang keluar jika malam hari. Beberapa ekor udang berhasil saya dapat dan saya tangkap hanya dengan memakai tangan kosong saja. Malam semakin larut dan entah kenapa tidak ada target yang terlihat lagi. Akhirnya saya putuskan melanjutkan perburuan malam di pinggir pantai. Siapa tahu di sana saya bisa mendapatkan ikan. Wah, lihat bosku, saya menemukan banyak kalomang. Ada banyak sekali kalomang di sini, mulai yang berukuran kecil sampai yang besar seperti ini. Namun saya tidak tahu apakah makhluk ini bisa dimakan atau tidak. Jadi saya tinggalkan. Sebenarnya ada banyak ikan-ikan kecil di pinggir pantai ini, namun sangat liar dan sangat susah untuk ditangkap. Dan satu-satunya yang tidak terlalu liar adalah udang. Memang ini bukan target buruan saya, namun tetap saya ambil sebagai lauk tambahan. Wah, kalau makhluk yang satu ini tentu saja jauh dari kata bisa dimakan. Dan tiba-tiba tragedi memilukan terjadi kepada kami ramen akibat menginjak kepiting. Bisa Anda bayangkan bagaimana rasanya dicapit kepiting bosku. Pasca kejadian tadi, perburuan malam pun kami tutup dan bergegas kembali ke tenda untuk mengolah hasil buruan malam ini. Sekarang saya mau berganti pakaian dulu. Setelah berganti pakaian, kayu bakar saya potong kecil-kecil agar mudah saat dinyalakan. Wah, apinya sudah menyala. Sekarang saya memasak nasi dulu. Singkat waktu nasinya sudah matang, jadi tinggal diangkat dan lanjut merebus air untuk digunakan menyiram kepiting sebelum dibersihkan. Cara ini saya lakukan agar kepitingnya tidak berontak dan mencapit tangan saya saat dibersihkan. Jika ada yang bertanya, kenapa ada begitu banyak udang? Itu karena sebagian udang yang saya bersihkan ini adalah sisa umpan saat memancing tadi sore. Setelah semuanya beres, saatnya memasak hasil buruan. Bawang merah dan bawang putih saya tumis terlebih dulu. Kemudian menambahkan irisan tomat, 1 gelas air, lalu masuklah kepiting dan udang tadi bosku. Sementara ikan hasil memancing dan sebagian udang saya bakar. Supaya masakannya tambah enak, garam dan micin, kecap manis, dan juga sambal pedas saya tambahkan. Diaduk-aduk sedikit dan lihat bosku, sepertinya ini sudah matang. Ikan bakar dan udangnya juga sudah terlihat gosong. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Wah, dari tampilannya saja sudah terlihat enak. Kami berdua pun sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Sekarang saya makan dulu bosku. Ternyata rasa kepiting bakau ini begitu mantap. Seandainya lokasi ini tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku, mungkin setiap malam saya akan berburu dan membuat masakan seperti ini bosku. Selain enak, kepiting bakau juga mengandung protein dan nutrisi yang sangat tinggi, sehingga dipercaya bisa memperbaiki jaringan dan sel-sel tubuh yang rusak. Itulah mengapa kepiting ini sangat baik dikonsumsi bagi penderita penyakit hati yang tidak senang jika melihat orang lain bahagia. Namun jangan sampai dikonsumsi setiap hari, karena bisa menyebabkan beras kita cepat habis bosku. Lalu bagaimana dengan ikan bakarnya? Wah, rasa ikan bakar ini tidak kalah mantap dengan kepiting. Sayang sekali, saya cuma dapat 1 ekor saja bosku.
Sesudah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Alhamdulillah. Dan tidak terasa sudah larut malam. Jadi sekarang saya akan bersiap-siap untuk beristirahat. Sebelum tidur berdoalah terlebih dulu. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Malam begitu cepat berlalu dan sekarang sudah pagi. Saya pun dibangunkan oleh suara perahu nelayan yang sudah ramai berlalu lalang. Seperti biasa, rutinitas di pagi hari adalah mencuci muka dan berkumur-kumur dulu. Kemudian bergegas untuk mengemasi semua barang bawaan dan mulai membongkar tenda. Sebenarnya saya masih ingin berpetualang selama beberapa hari di tempat ini. Namun saya harus pulang lebih cepat dikarenakan saya merasa tidak enak badan. Mungkin karena semalam angin di pinggir pantai ini cukup kencang, bosku. Namun petualangan saya belum berakhir sampai di sini. Karena keesokan harinya saya kembali berpetualang bersama sepupu saya untuk mencari ulat sagu. Dan tidak jauh berjalan, saya sudah menemukan satu pohon aren yang sudah tumbang. Pohon ini tumbang sekitar 2 bulan yang lalu. Ciri-ciri bahwa pohon ini sudah berulat bisa dilihat dari cairan yang keluar dari dalam batangnya. Cairan ini adalah kotoran ulat sagunya. Namun cara yang paling baik untuk mengetahuinya adalah dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Kemudian kuping coba saya dekatkan ke batang untuk mendeteksi suara ulatnya. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Wah, sepertinya tidak salah lagi. Suara tadi menandakan bahwa di dalam pohon ini dihuni banyak ulat sagu. Sekarang saya mulai membuka pohonnya memakai kapak peninggalan Wiro Sableng. Waduh, kulit bagian luarnya keras sekali, bosku. Untung saja kapak ini cukup kuat dan bisa diandalkan. Tapi meskipun demikian, saya harus bergantian dengan sepupuku untuk membukanya. Setelah kedua sisinya terpotong, kemudian bagian tengahnya saya buka memakai linggis pemberian Adipati Batik Madrim. Wah, lihat bosku, ulatnya sudah mulai kelihatan dan terlihat sangat menggemaskan. Di kampung saya, ulat ini dinamakan kaluater. Sebenarnya ulat seperti ini bukan hanya ada pada pohon aren, tapi bisa juga ditemukan di beberapa jenis pohon lain seperti pohon kelapa, pohon lontar, dan juga pohon sagu. Bahkan penyebutan nama ulat sagu sendiri berasal dari pohon sagu ini. Siklus hidup ulat sagu dimulai ketika kumbang betina meletakkan telurnya di dalam pohon yang sudah membusuk, kemudian menjadi larva seperti ini. Setelah beberapa minggu, kemudian dia bertapa di dalam sebuah gulungan serat kayu untuk menjadi pupa, sebelum akhirnya kembali menjadi kumbang lagi, bosku. Sekitar 1 jam mencari, sepertinya ini sudah banyak. Sekarang saya akan ke pinggir sungai untuk membersihkannya. Membersihkan ulat sagu cukup mudah. Kulitnya saya buka sedikit agar supaya ketika dimasak nanti ulatnya tidak kembung, bosku. Sedangkan jika ingin dibakar tinggal ditusuk saja. Nah, semua ulatnya sudah bersih. Sekarang saya akan menyimpannya di tempat yang aman dulu karena saya akan menyalakan api. Setelah apinya besar, panci legend saya naikkan. Kemudian menumis bawang terlebih dulu. Jika sudah beraroma harum, ulat sagunya langsung saya masukkan. Kemudian menambahkan sedikit air, garam dan micin. Dan sekarang tinggal menunggu masakannya matang. Waduh, hampir saja saya lupa kalau ada yang harus dibakar dan menambahkan sedikit daun kedondong hutan, bosku. 17 menit sudah berlalu dan ulat bakarnya sudah berubah warna. Sedangkan yang berada di atas panci sepertinya juga sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Lihat bosku, menu kali ini terlihat sedikit kurang meyakinkan. Bagaimana rasanya? Sekarang mari kita coba. Wah, ternyata rasanya sangat enak bosku.
Menurut saya rasanya hampir mirip seperti kepompong daun pisang yang pernah saya makan di video sebelumnya. Selain enak, ulat sagu memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Salah satu di antaranya yaitu kalsium dan fosfor yang lumayan tinggi. Kandungan ini dipercaya bisa memperkuat tulang dan gigi. Namun manfaat yang paling terasa setelah dikonsumsi adalah merasakan kekenyangan. Apalagi jika dimakan bersama nasi seperti ini, bosku. Dan tidak terasa hari pun sudah mulai sore. Jadi setelah makan, petualangan saya lanjutkan kembali untuk naik ke hulu sungai yang berada di atas bukit. Karena rencananya malam nanti saya akan menembak ikan di sana. Akan tetapi saya tidak akan ditemani sepupu saya lagi. Beliau harus pulang karena harus mengurus sapinya, bosku. Singkat cerita, malam pun telah tiba dan saya sudah berada di sungai. Dan baru juga turun, kameramen sudah melihat target pertama. Sayang sekali tembakanku meleset dan ikannya berhasil kabur. Tidak berselang lama, target kedua kembali terlihat. Dan ternyata ini adalah ikan lele lokal. Mata panah segera saya arahkan, kemudian menarik pelatuk. Namun tembakanku meleset lagi, bosku. Untung saja dia tidak berenang terlalu jauh. Jadi karet panas saya pasang lagi. Dan alhamdulillah di tembakan kedua ikannya berhasil saya dapat. Ikan ini mempunyai patil yang beracun. Jadi agar aman patilnya saya hilangkan dulu. Setelah ikannya aman, perburuan malam terus berlanjut. Dan tiba-tiba kameramen kembali melihat target. Karet panas saya pasang lagi, kemudian mulai menembak. Dan alhamdulillah poin kedua ini lagi-lagi ikan lele lokal, bosku. Di sungai ini dihuni banyak ikan lele. Maka tidak heran kalau sampai saat ini hanya jenis ikan itu yang banyak terlihat. Nah, di sini ada lagi. Sayang sekali ikannya berhasil melepaskan diri. Namun di target selanjutnya saya berhasil memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik. Alhamdulillah tembakanku tepat sasaran. Sekarang sudah 3 poin. Semakin lama berjalan, malam semakin larut. Berbagai jenis makhluk pun sudah mulai keluar. Mulai dari ular piton yang menakuti kameramen, sampai lipan yang berukuran cukup besar seperti ini. Akhirnya perburuan malam saya tutup dan mulai membersihkan ikan. Meskipun cuma dapat 3 ekor, tetap harus bersyukur, bosku. Setelah ikannya bersih, saya bergegas ke pondok yang berada di atas bukit. Rencananya saya akan mengolah ikan dan bermalam di pondok ini, bosku. Sekarang saya akan menyalakan api dulu karena ikannya akan saya bakar. Sambil menunggu kayunya menjadi bara, saya akan membuat sambal ikan bakarnya. Semua bahan-bahannya saya iris kecil-kecil seperti ini. Jika sudah, saya tambahkan garam dan micin, kecap manis, dan perasan jeruk nipis. Nah, sambalnya sudah jadi, kayu bakarnya juga sudah menjadi bara api. Sekarang ikannya saya bakar, bosku. Supaya ikannya cepat matang, saya kipas menggunakan piring plastik. Sekitar 30 menit dibakar, sepertinya ikannya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Dan ini dia ikan bakar sambal kecap buatan Acos Dain Tojeng. Sebelum makan, cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Rasa ikan bakar ini sangat enak dan tidak kalah mantap jika dibandingkan dengan makanan siang tadi. Apalagi jika dicocol bersama sambal kecap ini. Sekarang saya mau makan dulu, bosku.
Setelah makan, saya mengecek jam dan ternyata sudah hampir pagi. Jadi, saya akan bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Pagi telah kembali. Saya pun terbangun oleh suara burung yang sudah ramai bersahutan. Lihat bosku, pemandangan dari atas ini begitu indah dan sangat menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan adalah dukungan saudara yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.